Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya presentasikan penyebaran pemahaman kacamata pengalaman budaya positif dalam memimpin aksi nyata di dalam guru penggerak. Di sini saya akan mengatakan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep budaya hidup positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran dan asosiasi sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya untuk mencapai profil belajar Pancasila. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus, respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen L. Covey, prinsip Practical Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki keadaan utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedang teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang beliau. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada saat dibutuhkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Maksud disiplin di sini adalah disiplin terhadap diri sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan keyakinan diri. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuh motivasi intrinsik pada diri murid sehingga murid menjadi lebih bertanggung jawab dan melakukan segala sesuatu akan dasar kesadaran terhadap dirinya. Bahkan dengan menghadapi hubungan murid terhadap lainnya. Nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan merupakan sekumpulan nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu contoh nilai kebijakan yaitu profil belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, gotong royong, mandiri, kreatif dan beringgris. 5. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan kita. Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelas, mari kita lihat satu persatu kelima dasar kebutuhan dasar ini. Yang pertama, aktualisasi diri, harga diri, sosial, keamanan dan keselamatan. Yang terakhir, fisiologis. Motivasi perilaku manusia. BMS dalam bukunya Turing School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari diri ketika nyaman atau hubungan ini dibuka adalah dari terhadap perilaku motivasi manusia bersifat ineksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tindakan di atas motivasi yang pertama. Di sini untuk orang menyebabkan
eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka melakukan suatu karena nilai-nilai mereka yang ingin dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang menaklukkan nilai-nilai yang tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang menjadi disiplin positif karena motivasi berkaitan disiplin internal bukan eksternal. Ini 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau leader. Posisi kita di sini di mana? Selalunya kita di sini adalah penghukum. Jika anak membuat salah, kita pasti menghukum, bukan membuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau leader. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru: murid tidak melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal, membersihkan WC, itu adalah penghukum. Sudah berkali-kali bapak saya bilang ke kakak, apakah kamu tidak kasihan sama bapak atau ibu kalau saya pulang ke bapak atau ibu? Itu kalimat untuk membuat rasa bersalah. Ayolah patuhi peraturan kelas. Bantu bapak atau ibu kali ini ya. Kali ini bapak ibu maafkan kalian, tapi kalian jangan bilang ke dia. Ini kita sebagai teman kepada anak. Sedangkan pemantau, yaitu kita sedang memantau, kamu sudah melakukan keinginan kelas. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Nanti tidak ditahan kamu bersihkan kelasnya dan lain kali jangan diulang lagi ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru: murid tidak melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Kamu sudah tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ini manajer. Keyakinan kelas ini kita susun sama-sama, Bu. Kita aja anak itu, pertama kita tanyakan, apa impian kalian di kelas ini? Contoh semalam di kelas 2, saya tanyakan sama anak kelas 2, apa impian kamu di kelas ini? Anak-anak langsung jawab, impian saya ingin kelas ini aman, nyaman, yaitu ingin kelasnya cantik. Dari situ kita susun nanti keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada pura-pura yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan dan pesan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipanggil oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini hasil keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang seharusnya digunakan oleh guru dan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kemampuan mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid sehingga murid akan lebih bertanggung jawab. Ini bagian penerapan segitiga restitusinya: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini contoh cara kita menangani masalah atau kasus anak. Masuk speaker lah. Saya kan telepon nih, mari. Oke.
membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses restitusi meliputi 3 tahap, diantaranya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana skenario terhadap kegiatan restitusi tersebut? Mari simak video berikut. Ini kasus anaknya, Bu. Oke. Memang sama dia mereka mendengar karena kembali saja mungkin merobek diri karena kalau marah dan kecewa karena buku tersebut adalah buku yang mengambil buku pada hari itu. Cara bicaranya menjadi Ini sama Mutia ya? Masih topik nih. Hah? kita menstabilkan diri kita dulu, bertempat dulu kesalahannya. Ini validasi tidak ada yang salah. Kita tanyakan ada yang berbuat salah. Tadi saya rencana mau ngambil tiket Bu, tapi karena saya tidak melihat ke belakang terus terobek. Berarti tidak sengaja. Nah, mana sama? Dia bohong Bu, tadinya sengaja Bu, Bilang ya. nggak sengaja kok Bu. Tadi saya memang merobeknya tapi nggak sengaja Bu. Ya, oke. Gini ya, dalam kehidupan ini biasanya kita memang Dengan cara identitas, kita menstabilkan keadaan. sekarang ini saya dengan nah sekarang kita tidak ingin mencari siapa yang salah. Ya, tidak ingin mencari berdua ini kita mengatakan itu dengan baik gitu ya. Jadinya lengkap kan? Nah, oleh karena itu, ibu berharap ibu bisa memperbaikinya berdua. Jadi apa kesalahan yang telah dilakukan, ibu yakin pasti bisa menyelesaikan. Nah, sekarang ibu tanya kepada Mutia, kira-kira dengan permasalahan ini apa yang harus dilakukan? Menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita bikin ada tak dalam ini? Tidak boleh bertengkar atau apa. Nah, Dona sama kata Mutia dia minta maaf dan ingin bertanggungjawabkan. Nah, kalau kita kan belum pacaran ya. Nah, berarti si Mutia apa tadi gimana? Berarti artinya membuat kembali ya, mengetahui apa yang perlu dilakukan ya. Nah, oke. Dona sama? Nah, silakan bersalaman kalau memang sudah saling memaafkan. Nah, itu bertemu dengan dia sama-sama ya. Dia dalam bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi tidak sengaja ya. Dan selama pun ibu bisa salut ya, langsung memaafkan dan bisa memaafkan Mutia. Dan saya yakin sudah bisa menerima Mutia sebagai temannya kembali kan. Oke, nah langkah seperti itu. Nah untuk yang ke depan, kalau terjadi permasalahan sama, segera selesaikan dengan kepala panas problemnya. Paling panas. Paling panas. Sekarang
Siap. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap si Fatia sama si Ila. Yang kedua si Farhan sama si budaya positif untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk penerapan positif tidak lepas dari peran guru. Guru harus terlebih dahulu memberikan keteladanan. Guru menjadi role model bagi muridnya. Bagaimana mengajarkan keterampilan pada murid yang efektif? Tentunya guru harus konsisten sehingga terwujudnya peran among yang menentukan murid untuk menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini pengalaman penerapan positif di kelas 2. Ini yang di kelas 2 nih Bu. Ini pengalaman penerapan positif di kelas 2. Sebelum dibentuknya keyakinan kelas di kelas 2 membuat itu serak-serak pesantren. Tapi setelah kami penerapan positif di kelas 2, ini proses membentuk keyakinan kelas 2. Disuruh anakku membuat di kertas, ditempel di depan. Apa keyakinan kelas menurut mereka? Nanti mereka tulis di kertas tuh. Lalu ditempel di situ, baru kita sepakati bersama-sama, baru disusunkan di poster untuk ditempel di dinding kelas. Seperti contoh di kelas 2. Ini pengalaman penerapan positif di kelas 2 yang sudah dibuat keyakinan kelasnya. Kelasnya jadi bersih, anak-anaknya pun jadi teratur. Sekian dan terima kasih. Dan saya rasa hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Siap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Samu-samu. Ini bukan yang untuk menggurui, tapi sekedar berbagi ilmu yang saya dapat pada saat mengikuti CGP. Oke. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tahu kan keyakinan kelas itu apa? Dari impian kelas ini kita bisa memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bikin bersama-sama. Kita susun bersama-sama. Tahu kan keyakinan kelas? Tahu. Kita susun sama-sama. Nanti ditulis di sini, di kertas ini. Keyakinan kelas menurut kalian. Keyakinan kelas itu contohnya gini. Iya dan Bahrin. Contoh keyakinan kelas kita. 1. Datang harus tepat. Datang harus tepat waktu. Yang kedua, apa lagi keyakinan kelas kita? Kita tulis di sini. Nanti kita susun sama-sama. Keyakinan kelas mana yang kita pakai? Ketiga? Ketiga? Oke. Tulis di sini. Ya, lengket. Tulisnya bukan di tempat lengket, tulisnya di belah bawah. Belah atas. Ya, tulis keyakinan kelas menurut kalian. Dah ditulis keyakinan kelasnya di situ. Nanti kita tempel di depan ini, di depan poster ini, di karton. Kita tulis keyakinan kelas menurut kalian. Boleh lebih dari 2. Nanti kita baca sama-sama. Kita tulis, kita tempel di sini. Keyakinan kelas menurut kalian. Ayo, siapa duluan yang nempel? Nah, yuk, yang warna hijau dulu. Warna itu lemon. Kuning. Tempel di sini. Lanjut lagi yang warna kuningnya. Ayo, lanjut. Di sini.
Lanjut lagi yang kuning. Enggak sini. Kata sikit nak sejajar lah biar rapi. Siapa lagi? Ke atas lagi, terlalu jauh jaraknya. Lanjut. Lagi. Dua tangan nempelnya. Yang di sana sudut pink. Di sini. Ya. Lanjut ya. Lanjut lagi. Siapa lagi? Siapa lagi lanjut? Ya. Di bawahnya. Siapa lagi? Ya. Dah? Lanjut yang Aisyah. Lagi lanjut. Tempelkan lagi. Lanjut lagi. Wildan. Bahrin. Jadi dari hasil yang kita susun tadi, udah kita simpulkan, dah kita susun bersama keyakinan kelas 2 grade. Kita jadikan, kita buatkan posternya seperti ini. Jadi kita baca, Aisyah bacakan Aisyah. Kesepakatan dari kelas 2 grade. Berdasarkan hasil diskusi kita tadi ya. Ya, semuanya. Keyakinan kelas 2 grade. Masuk kelas tepat waktu. Berdoa sebelum belajar. Meminta izin jika mau keluar kelas. Kelas harus selalu bersih dan rapi. Menggunakan baju olahraga pada saat pelajaran PJOK. Tidak boleh makan saat belajar. Tidak mencontek saat ulangan atau ujian. Saling menghormati dan menghargai. Meminta izin saat meminjam barang. Oke, dah ini hasil dari kesepakatan kita membuat keyakinan kelas. Jadi poster ini kita tempel di sini. Jadi kita wajib mentaati keyakinan kelas kita yang sudah kita susun bersama. Setuju? Baik, oke, terima kasih. Baiklah, dari hasil paparan Ibu Ria Anggara ini tadi, sebuah paparan yang baik dari budaya positif, bagaimana menerapkannya yang teruji dan terukur sehingga menjadi ikon sekolah ke depannya nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Junior, teman sejawat Ibu Ria Anggara ini. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan Ibu Ria mengenai budaya positif, itu sangat bagus dan bermanfaat untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif sekolah. Semoga kedepannya sekolah kami makin maju, bergerak, tergerak, dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.